Ada berapa orang kita di kelas ini? Sudah ada 7. Total ada 8, Bapak. Jadi acara perkuliahan kita yang terjadwal di hari Kamis, malah hari ini digeser ke Selasa. Sangat sangat sekali ya. Saudara saya mestinya masih Kamis malam jadwalnya taruh ya. Tadi saya juga cerios ke Prof. Ibu Yono, moga-moga di bulan Ramadan ini bisa sore jelang ngabuburit ini malah lebih pas, bisa mengisi Baik, kegiatan puasa sambil belajar. Ini gunanya pahalanya istimewa. Nanti bisa baik, Bapak. dipertahankan Mbak Rina. Baik, Pak. Berarti izin ini untuk selama Ramadan dulu ya, Pak? Seperti itu. Ya, harapannya seperti itu. Syukur nanti bisa dikondisikan perkuliahan di sore hari. Karena kalau kita malam ya pasti ya, kelasnya itu juga segan ya, karena biasanya bentuknya ya tidak benar. Tapi nggak apa-apa, terpaksa tetap harus dipertahankan juga harus malam ya kita siap. Yang kedua, karena kita belum sempat merubah SSO, sehingga jadwal absennya itu nanti di icon people atau icon chat, icon people aja ya, nanti difoto Mbak. Itu bukti kalau kelas kita sudah kita laksanakan, dan nanti Kamis nanti akan tetap saya bantu absen kehadiran. Saya diingatkan, Baik, Pak. Terima kasih. biar Kamis tetap absennya normal, sebagai cadangan ini kehadiran kita di menu people ada 9 personil ini nanti kita difotokan itu disimpan. Saya khawatir itu ada yang lupa. Baik, untuk tugas yang kemarin sudah kita singgung untuk menyusun latar belakang dan juga komentar mengenai indikator dan parameter dari rancangan penelitian. Ini harapannya sudah mulai dikerjakan, sehingga nanti 2-3 minggu ke depan itu sudah bisa kita intip lagi, kita diskusikan lagi. Oke ya, jadi kita izin untuk bisa kita intip, sampai nanti semesternya berjalan terus, tugasnya masih lewat. Ada pertanyaan atau komen dari apa yang sudah kita sampaikan? Ada, kita kasih materi. Materi. Sudah muncul di layar, kan? Sudah, Pak. Sih, understanding overview mengenai konservasi, terutama yang berkaitan dengan sumber daya hayati. Sekali lagi, sumber daya hayati tidak hanya mengacu kepada spesies, tetapi juga ekosistemnya. Ya, ekosistem itu ya termasuk di dalamnya lingkungan, kemudian aktivitas manusia dan perilakunya, dibandingkan potensi-potensi gangguan yang biasanya bersifat antropogenik dari sumber aktivitas manusia.
Konservasi berarti saya akan melatih secara prinsip tujuannya dalam perundangan kemarin sudah kita singgung undang-undang yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem adalah nomor 5 tahun 1990. Jadi kawasan perlindungan terutama dalam bentuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Tadi sudah kita singgung pembagiannya. Jadi secara substansi konservasi itu adalah menata kelola sumber daya alam SDA secara umum baik hayati maupun non hayati, biota makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. Tidak hidup dan mati itu beda ya. Mati itu pernah hidup, tidak hidup. Atau keseluruhan lingkungan hidup dari suatu ekosistem untuk mencegah pemanfaatan berlebih. Makanya harus efektif. Kemudian juga untuk mencegah terjadinya gangguan berupa polusi atau perusakan-perusakan lain demi kelestarian sumber daya alam. Kemudian juga perlindungan alam liar. Ada area-area yang memang dibiarkan alami, tidak ada intervensi atau invasi dari aktivitas manusia, sengaja langsung atau tidak langsung. Kemudian juga konservasi dimaksudkan juga untuk menata kelola agar produksi bisa berkelanjutan. Bahan-bahan yang berguna yang diambil dari ada beberapa tataran dalam konsep menata kelola secara konservasi. Kemudian tujuan konservasi sumber daya yang hidup untuk tata kelola proses ekologi. Proses ekologi itu yang mineralisasi dari sampah jadi bahan humus, bahan organik, kemudian dari bahan organik akan dimineralisasi menjadi nutrisi, nutrisi akan diambil oleh tumbuhan, tumbuhan menjadi biomasa, sana menyimpan karbon, kemudian sebagian akan dipanen oleh manusia menjadi energi, kembali tersirkulasi. Sebagian tidak hanya dalam sirkulasi nutrien, bahkan banyak yang bisa menyerap aneka polusi racun. Misalnya dari perairan yang mendapat kontaminasi dari industri, misalnya industri logam berat yang berkenaan dengan menggunakan logam berat. Baik itu pewarna, baik itu metalurgi atau bahan murni kimiawi pencemar. Jadi itu mengandung logam berat, nanti akan tersimpan di lumpur. Dari lumpur dia akan terserap oleh mangrove, dari mangrove akan menjadi biomasa. Logam-logam kimianya akan tersimpan di dalam jaringan badannya sehingga tidak lari, tidak lepas ke kolom air di laut atau mengganggu kehidupan dan keanekaragaman biota laut. Ada suatu kasus di Minamata, Jepang di sana, ada teluk Minamata, di dalamnya banyak kehidupan keterangan. Kerang-kerang ini sangat kuat sekali mengabsorbi logam kimia. Ketika cemaran-cemaran dari lingkungan di sana ada yang mengandung logam kimia, sehingga itu terakumulasi di dalam keterangan dan orang Jepang itu menyukai makanan mentah dan kerang-kerang ini konsumsi tanpa ada pengolahan. Ya, akhirnya malah menimbulkan
gangguan terhadap manusia, terhadap kehidupan manusia, baik dalam bentuk keracunan langsung maupun bahkan ada keracunan sampai mengganggu sampai genetiknya, alias keturunannya itu menjadi cacat. Nah, beberapa kasus mengenai keracunan gangrengan di perang Kamboja Vietnam Perang Merah dulu juga digunakan bahan itu perontok ikan. Nah, itu juga mengandung bahan kimia yang bisa terakumulasi di dalam siklus makanan, termasuk sampai ke manusia. Jadi sistem pendukung kehidupan yang tadi ekologi, baik sebagai sirkulasi energi, hidrodinamis, lihat juga masalah polusi, kemudian oksigen, produksi oksigen, penyerap karbon, dan sebagainya. Kemudian juga sistem pendukung kehidupan. Misalnya burung yang kemarin saya singgung itu burung sesap madu. Dia sambil mencari madu, ternyata dia juga berperan dalam penyerbukan. Sehingga menghasilkan buah, menghasilkan biji, menghasilkan regenerasi, bisa dilakukan perbanyakan melalui perbanyakan biji. Jadi ada yang jasa-jasa tidak langsung seperti tadi, yang sesat madu, terbitkan penggunaan, mempertemukan dengan individu yang lain, ya tidak pembuahan sendiri oleh serbuk sarinya sendiri, tapi dengan serbuk sari tumbuhan yang lain. Dengan adanya kombinasi, maka akan terjadi perbaikan pada genetiknya. Kombinasi. Dalam satu bunga itu bisa melakukan penyerbukan sendiri, tapi akan lebih bagus lagi kalau penyerbukannya itu dengan tumbuhan yang ada peluang bertambah kekuatan atau survivorship dari tanaman yang dilakukan penyilangan, jadi disilangkan oleh keturunannya sendiri. Kemudian konservasi dalam hal pengawetan lingkungan mencakup pentingnya ekologi dalam menjaga fungsi keseluruhan lingkungan hidup di sisi ekosistem. Bagaimana ekosistem itu bisa tetap berjalan. Misalnya di mangrove mendapatkan suplai bahan baku yang berupa limbah, berupa kotoran dari pemukiman, dari daratan, dari sungai, dari pertanian, dari peternakan. Nah, kemudian mangrove mempunyai kelebihan yaitu bisa menahan ombak sehingga bahan-bahan lumpur secara umum tadi terendapkan di bawah. Karena terendapkan, maka akan terjadi proses degradasi, menghasilkan nutrisi, dan nutrisi itu menyebabkan daerah mangrove itu bisa subur. Sisa yang tidak terdegradasi, baik itu berupa material-material kasar, termasuk pasir, lanau, dan sebagainya, akan tinggal di daratan, sehingga mangrove juga membuat daratan, bentuk daratan. Kemudian juga dari sisi kimiawi banyak fungsinya, dari sisi fisika, dari sisi perikanan, dan sebagainya. Karena mangrove-nya subur, area kenangannya makin luas, makin disukai oleh ikan-ikan, beranak pianak, reproduksi, bermigrasi juga ke sana, sehingga itu juga makin kaya dengan perikanan. Ya setidaknya kekayaan hayatinya tidak dalam bentuk ikan-ikan konsumsi. Ikan konsumsi ada, tapi tidak banyak.
Yang jelas adalah ikan-ikan yang melakukan migrasi. Yang kalau pakai kecil itu kan melakukan tinggal lah, mampir kalau nggak sebut mampir beberapa waktu sampai dia nanti siap untuk mandiri di perairan terbuka. Itu fungsi sebagai perlindungan terhadap kehadiran. Kemudian juga memastikan kelestarian ketersediaan air. Ya, di YouTube juga ada namanya Mbah Sandiman. Ya, saya promosikan di ekologi dulu juga ada Sandiman. Punya kebiasaan menanam pohonan, kemudian ternyata dari waktu ke waktu ketumbuhannya bisa menciptakan mata air. Dari tahun ke tahun airnya makin tersedia, makin melimpah dari satu desa, satu dusun, satu desa, satu kecamatan sampai mati, sehingga siklus air bisa lebih tersedia, tidak melewati musim kemarau yang panjang. Selama musim penghujan juga bisa tersimpan karena tanaman-tanaman tertentu bisa menahan air, bisa menyimpan air. Seperti tanaman-tanaman beringin, kemudian tanaman pinau atau aren, kemudian gayam, dan beberapa jenis yang lain itu mampu ya untuk menyimpan air sehingga nanti banyak potensi ada mata air atau kelembapan yang bisa tersisa selama musim kemarau. Kemudian juga pemeliharaan ekosistem yang lain. Pada intinya akan menyebabkan kesuburan menyebabkan keanekaragaman akan mempengaruhi keseimbangan. Jadi kita bicara konservasi memang tidak mindset kita ya selalu berkenaan dengan hutan, meskipun tidak sepenuhnya seperti kebanyakan yang dipikirkan. Konservasi itu mindsetnya ya hutan, karena hutan itu mengandung fungsi lingkungan yang sangat lengkap, perhatinya tinggi, peran jasa lingkungannya bisa langsung dinikmati. Di samping sebagai habitat satwa flora fauna, hutan juga menjaga kesinambungan antara tanah dan air, menjamin ketersediaan air. Misalnya di hutan lindung, ya, biasanya selalu ada dijumpai mata air yang bersih, yang segar. Sekarang baru menjadi subjek untuk dieksplorasi karena daerah-daerah hutan lindung ada ketinggiannya, daerahnya berupa hutan pinus atau hutan alam, hutan produksi terbatas atau hutan alam, sehingga memang masih virgin, masih alam sekali. Ini juga jadi identitas wisata, udara, menikmati pemelimpahan udara. Jadi kalau udaranya bersih, kita bisa olahraga dengan semaksimal mungkin sampai kita itu ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu kita mengambil napas yang dalam, kemudian kita melepaskan yang sangat maksimal sehingga sirkulasi udara bersih di dalam badan kita itu bisa berlangsung. Tapi kalau tidak ngos-ngosan, tidak keringatan, ya napasnya biasa saja, yang di dalam badan kita ya tidak terbongkar dan material-material polusi atau akumulan-akumulan untuk gas di dalam badan ya mencegahnya di dalam. Makanya kita perlu untuk olahraga tantangan fisik.
Ya kalau di KHDTK ya, ya orang petaninya kan orang sepuh-sepuh karena mudah-mudahan tidak menyukai bekerja di ladang panas, motor, panen nantinya kan. Tapi yang sepuh-sepuh, kalau nggak punya kemampuan keterampilan lain, tapi karena mereka fisiknya dimanfaatkan betul, sehingga badannya juga sehat-sehat. Lain dengan yang muda-muda, ya, baik apa enggak kegemukan. Karena setelah makan ya tidur, bukan setelah makan harus kerja. Kemudian salah satu aspek konservasi adalah kemampuan untuk pemulihan. Ibaratnya ada bencana kebakaran. Kalau di hutan memang itu fatal sekali. Semua sumber daya alamnya itu menjadi debu, menjadi abu. Tapi nanti tahap demi tahap akan bisa kembali pulih. Apalagi dengan adanya bantuan dari manusia melalui pertanian, melalui perkebunan atau apa, bisa lebih cepat mengalami pulih. Gunung Merapi ya, secara periodik melakukan alami erupsi. Saat terjadi erupsi, terjadi kebakaran yang masif, semuanya menjadi debu, panas, tapi nanti begitu sudah lerai, kemudian mulai terjadi hujan, ada percucian di muka tanah, begitu benih-benih yang ada di dalam tanah tersimpan atau terjebak di kerak-kerak tanah itu, atau bahkan propagul, misalnya rizoma, batang-batang ilalang atau batang bambu bahkan itu bisa tumbuh lagi, sehingga itu bisa kembali pulih. Dan tentu dalam kurun waktu ada yang bisa cepat, ada juga yang sangat lambat dan berlarut-larut hingga rusak. Jadi kelebihan dari kawasan hutan itu biasanya kemampuan pulihnya itu sangat kuat. Kena kemarau panjang, tinggal semak belukar, tapi nanti begitu hujan ya langsung menjadi hijau full, padat, rapat, dan sangat tinggi Pak. Jadi mereka bisa regenerasi juga mempertahankan diri. Ada yang mempertahankan diri melalui dormansi, berhenti bertumbuh selama kemarau. Daun pisang tadinya selama musim hujan itu ada 8 helai tangkai, nanti menjelang kemarau dikurangi lagi, kering 2 daun, 3 daun, musim kemarau berat tinggal 1 daun, 2 daun. Nah, itu termasuk strategi untuk menyelaraskan diri. Daunnya dikurangi, penguapannya menurun, metabolismenya minimalis. Batangnya biar tidak panasan, tidak kepanasan, tidak kering, ya batangnya dilindungi oleh jubah. Jubahnya adalah daun-daun kering yang tetap menempel pada batangnya. Itu cara-cara perlindungan dari suatu ekosistem. Dari sisi pohon, jenis per jenis pun bisa, apalagi dalam skala komunitas tertumbuhan. Kemudian populasi-populasi hewan maupun tumbuhan itu pada prinsipnya mereka bisa bisa pulih, bisa normal, tentu dengan adanya perlindungan, adanya pengawasan dan pengelolaan. Di suatu aliran sungai yang terkena polusi dari suatu pabrik, nanti kalau pabrik itu ibaratnya itu berhenti, ada perawatan tahunan, gitu ya, nanti biotanya juga mendapatkan kemudahan, mendapatkan tekanan yang lebih ringan. Kemudian agak jauhan dari sumber cemaran, nanti juga keanekaragaman dan kondisi faktor fisik kimia airnya juga bisa lebih bagus, alias mereka pulih.
pada kondisi COVID-19 kemarin, kita juga melihat bahwa seiring dengan adanya COVID, di mana aktivitas banyak dilakukan WFH, work from home, ada banyak terminologi sekarang. WFO, WFA, WFH. WFA from anywhere atau anywhere. WFO from office. Nah, saat COVID dulu itu WFH, dia tidak banyak kegiatan-kegiatan di luaran, termasuk aktivitas pemerintahan, aktivitas perkantoran, aktivitas industri juga menurun, sehingga lingkungan sangat dirasakan. Bisa kita amati kondisinya sangat bagus. Kemudian pemulihan pertumbuhan tergantung pada proses sukses. Misalnya bencana erupsi Krakatau, masih ada yang ingat tahun berapa Krakatau meletus dahsyat, hasilkan tsunami, gelombang pasangnya sampai ke Meksiko, gelap langitnya sampai hampir hitungan bulan, sangat dahsyat sekali. Terjadi perubahan dari kondisi lahan yang semuanya tutupannya berupa material vulkanik, batu dan juga pasir, kemudian secara bertahap mengalami kekayaan adanya tumbuhan-tumbuhan indah, lumut, kemudian paku-pakuan, dari sana terjadi pertambahan hati kearifan menghadapi dengan biji-bijian, dengan bunga, dengan pohon, dengan hutan. Bisa kembali lagi. Tapi ya sekali lagi itu prosesnya butuh waktu yang cukup lama. Kecuali saat ini kalau ada kerusakan segera diikuti dengan penghijauan rehabilitasi, ya itu bisa sangat membantu untuk memulihkan fungsi hutan sebenarnya. Agar segera berfungsi kembali, tinggal yang harus dibantu. Kalau tidak dibantu, ya nanti kelamaan akhirnya malah turun sendiri kemampuan untuk recovery, sehingga itu malah menjadi rawan menjadi kritis tanah. Kritis secara kandungan nutrisi, karena sering terbawa limpasan air hujan, kritis secara erosi karena banyak material halus yang berpindah dari lereng ke sungai, kritis juga secara fisik malah longsor. Jadi kritis-kritis tadi yang membawa kepada kekritisan sosial, akhirnya tanahnya tidak subur, pertaniannya tidak produktif, masyarakatnya tidak sejahtera, perusakan lingkungan yang jadi terimbas. Orang miskin seringkali diberi kadang-kadang permisif masyarakat itu kalau ada orang miskin yang masuk atau merusak lingkungan. Mereka di hutan, di pinggir hutan ya biasanya kalau ambil kayu, potong kayu ilegal itu ya dibiarkan. Paling ya tadi biarlah tambahan makanan atau tambah uang saku keluarga, kalau di pinggir pantai ya bongkar terumbu karang ya dibiarkan. Orang miskin ada risiko seperti itu, apalagi tingkat pendidikannya kurang, itu juga sama, dan rawan menginvasi kawasan-kawasan lindung, kawasan-kawasan berharga. Kemudian pemulihan satwa yang terancam punah, misalnya badak. Badak ini hanya dapat kita pertahankan apabila masih ada keanekaragaman genetik
masih ada kelompok-kelompok. Kalau di Kera itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok yang populasinya berbeda-beda. Mereka tidak berinteraksi, tetapi beberapa itu melakukan persilangan secara curi-curian. Mereka berani mencuri kesempatan untuk mengawini dari kelompoknya itu secara populasi sangat bagus karena dia berkesempatan mendapati kombinasi genetik, kombinasi genetik. Pada kasus harimau atau singa juga sama, usia-usia tertentu justru mereka diusir dari kelompoknya untuk mendapati pasangannya dari kelompok yang lain yang secara genetik sangat bagus untuk menguatkan keunggulan genetiknya. Kemudian kalau keanekaragaman genetiknya turun, otomatis dia hanya bereproduksi, bertemu, kawin dengan kerabatnya sendiri. Nah ini banyak faktor kekurangan yang akan muncul. Tidak fit, tidak fight, kemudian juga banyak lemah atau bahkan sebelum sakit dan sebagainya. Di mana ada fenomena menurunnya keragaman genetik. Nah, makanya diperlukan tadi ada genetik bank, penyimpan plasma ini penting, karena itu untuk stok. Kalau nanti harus ada ahli genetik molekuler itu yang memulai untuk menyimpan sumber-sumber plasma secara genetik. Kemudian secara umum komunitas sumber daya alam hayati bervariasi yang nyaris tak tersentuh, sangat di dasar laut atau di hutan terpencil, sampai yang besar-besaran diubah manusia, menjadi lahan pertanian, lahan pola buatan, lingkungan perkotaan, dan sebagainya itu. Dari yang sangat virgin, masih asli, masih orisinil, tidak tersentuh manusia, sampai yang sangat berubah eksploitasi besar-besaran. Pertanian sendiri mengubah lahan dari polikultur, kompleks tanaman dengan aneka pepohonan dan juga semak belukar dirubah menjadi lahan padi, lahan gandum, lahan jagung, lahan singkong, dan monokultur. Ini menyebabkan interaksi lingkungan, interaksi biota di dalamnya menjadi sederhana. Kalau sederhana itu untung-untungannya besar. Kalau berhasil ya jalan, kalau gagal ya peluangnya sangat besar. Sehingga dibutuhkan masukan manusia dalam bentuk budidaya. Harus disuplai dengan tenaga, misalnya dengan sawah ada baju, membajak, mencangkul, mengairi, membolak-balik tanahnya, itu juga investasi. Kemudian juga memberi air, kalau tidak diberi air ya nggak akan berhasil. Bahkan pestisida, bahkan juga aneka yang mekanik macam-macam untuk bisa tetap bisa panen. Sementara kalau di hutan ya sebagaimana di masyarakat adat, mereka ya mencari hasil itu ya tanpa nanam, dulu saja. Hanya memang secara kuantitas tidak mencukupi sebenarnya kebutuhan. Perikanan juga termasuk sama. Di sana tidak ada yang itu perikanan tangkap itu yang ngasih makan ikan di laut kan. Sudah nggak punya modal kecuali modal kapal, modal tenaga untuk mendapati pencaharian mereka, penghasilan utama. Tapi kalau dirubah besar-besaran menjadi sawah, menjadi kota, menjadi industri, maka
banyak energi, banyak investasi yang harus dimasukkan. Di daerah terpencil bagaimanapun, faktanya dampak manusia telah membekas. Sekalipun itu sudah terpencil jauh, itu cuaca juga kita rasakan. Lebih hangat, lebih panas, karena kaitannya dengan melimpahnya atau berlebihnya karbon dioksida di udara. Daerah terpencil, sudah hutan belantara pun juga tidak kurang rentan terhadap hujan asam, terutama di Eropa, Amerika, negara-negara maju, itu hujannya cenderung asam. Dan di tempat yang termodifikasi sehebat apapun di bumi, masih tersisa kehidupan asli. Misalnya seperti Singapura, negara kota. Sana hutan-hutan, tanaman-tanaman liar itu sudah ditransformasi menjadi taman. Di balik hutan-hutan yang berupa taman tadi juga masih ada hewan-hewan langka, masih ada terenggiling, masih ada cecak rowo, masih ada burung-burung berharga yang berterbangan bebas. Ya di sana buatan, tetapi masih tersedia habitat-habitat yang masih mendukung keanekaragaman Singapura. Ya, saya kira tidak Singapura semua, yang bahkan ya di Indonesia pun juga banyak ada spot-spot tertentu yang dalam kondisi ditunggui atau didampingi oleh kegiatan antropogenik, pertanian industri pun juga masih ada hutan lindung yang harus dijaga. Kemudian banyak sekali sisa habitat-habitat yang kondisinya itu ya statusnya menengah, alias dari sisi porsi sangat banyak sekali, tetapi dari sisi keanekaragaman hayati juga mengalami tekanan yang berat. Nah ini yang justru harus menjadi perhatian, karena seolah-olah area yang porsinya sangat besar itu bebas mengeksploitasi. Dia harus dipertahankan karena sebagai gambaran hutan lindung yang dikembangkan sebagai KHDTK di UNES itu di Gunung Ungaran. Ya di daerah yang berhimpitan dengan hutan perhutani alias sudah tertinggi. Populasi di hutan lindung mungkin terjaga, tetapi burung-burung itu kan tidak hanya di batas hutan lindung. Mereka tetap saja habitatnya itu ya termasuk di pemukiman di tanah-tanah basah. Nah, dalam hal ini ya harus ada perhatian secara konservasi, harus ada penyadaran masyarakat, harus ada kelompok-kelompok pengawas yang bisa disadarkan untuk bisa menjaga kehadiran yang ada di luar kawasan lingkungan. Ini secara umum area-area yang gangguan menengah dengan porsi lahan yang begitu luas inilah yang pekerjaan dari masyarakat, terutama dari para pemerhati. Jadi kalau yang di Bandung asli ya sudah ada petugasnya, sudah ada apa itu investasi, sudah ada kelembagaan yang mengurusi, tapi yang di luar yang fokus. Pelestarian komunitas ini cara paling efektif untuk melestarikan seluruh bahati, termasuk melestarikan komunitasnya. Dengan cara melestarikan komunitasnya, maka bahatinya tidak bisa dijangkau. Sementara kalau penangkaran, ya seperti yang Pak Jabron lakukan, itu ya hanya pilih 1-2 jenis saja. Yang begini murai, dan kepengennya ya murai itu tingkat konsumsinya tinggi, tingkat perburuan juga tinggi, tetapi sekarang sudah mulai reda dalam arti stok di pasar sudah melimpah sehingga harganya turun dan orang tidak lagi perlu berburu. Cukup dari bahkan yang
jenis murai Medan yang di Medan sendiri sudah nggak ada, sekarang sudah disuplai dari murai Jawa. Varietasnya dari Medan yang potong panjang. Penangkaran ini sudah suatu prestasi sendiri karena sudah mampu melakukan konservasi, melindungi populasinya dari kelangkaan atau dari ancaman perburuan. Di secara umum, tatanan untuk membangun kawasan konservasi, yaitu yang pertama adalah menetapkan kawasan perlindungan. Dalam rangka menetapkan itu harus ada survei yang lengkap. Survei otoritas, survei identifikasi kehatinya, kemudian juga sosialnya, bagaimana risiko gangguan sosial, sampai administrasi dalam di pemerintahan. Kemudian kalau sudah mempunyai kawasan lindung punya pemerintah bisa, punya Pemda bisa, punya perorangan juga bisa. Ini juga tidak harus dalam kepemilikan, boleh juga partisipasi masyarakat saja juga boleh. Yang berikutnya tata caranya yang lain, penerapan upaya-upaya konservasi di luar kawasan seperti yang dilakukan UNES. Yang punya kawasan, tapi yang di luar kawasan ini juga menjadi habitat alternatif, sehingga ini juga harus ada pembinaan kepada masyarakat, ada upaya mengapresiasi bentuk kelompok-kelompok pecinta lingkungan dan sebagainya, dengan tentu memanfaatkan kesolehan sosial kita. Mereka yang mau terlibat, mau bersusah payah, ini kan ya tentu harus dibela, harus diapresiasi, meskipun tidak selalu dalam bentuk uang. Istilahnya ada yang diuangke itu bahasa Jawa. Dihargai kinerjanya, diangkat apa itu statusnya dari sekedar pencinta lingkungan menjadi tokoh lingkungan, dipublikasi, diperkenalkan di forum-forum dan sebagainya, itu sangat membantu di dalam penyertaan, terutama di luar kawasan konservasi. Kemudian perbaikan komunitas hayati dalam habitat yang terdegradasi, mungkin dari sisi pakannya, ya nanti dalam pengkayaan vegetasi, rehabilitasi kawasan, juga ditambah jenis-jenis yang menjadi pakan. Kemungkinan airnya, kemungkinan potensi konfliknya dengan manusia saat kemarau, hewan-hewan di liar itu kelaparan, mencari alternatif masuk ke kampung, pada kasus monyet ekor panjang, pada kasus gajah Sumatera, pada kasus orang hutan Kalimantan, kasusnya juga harus dilakukan perbaikan komunitas hayati. Jadi burung-burung itu rentan terhadap eksplorasi karena nilai estetikanya sebagai piaraan. Termasuk juga ini sempat ditingkatkan statusnya dari yang mulai langka menjadi mulai langka atau mulai dilindungi undang-undang gitu. Saya agak lupa itu jenis-jenisnya, tapi salah satunya murai. Tapi sekarang karena populasinya sudah
di pasar ya untuk konsumsi itu sudah berlimpah, sehingga ini juga akhirnya agak longgar lagi untuk membeli. Kemudian kawasan konservasi ini secara legal biasanya memang pemerintah dari zaman Hindia Belanda dahulu sudah punya area-area terpilih, sudah ditetapkan sejak zaman Belanda dahulu, tapi itu daerah administratif pengelolanya adalah pemerintah pusat, sehingga juga mendorong pemerintah daerah untuk juga ikut menambah area-area konservasi. Ya, di daerah-daerah tidak perlu dicarikan lokasi-lokasi yang secara berhati, secara nilai fungsi jasa lingkungannya tinggi untuk dilindungi atau dikelola secara konservatif sesuai kearifan masing-masing. Kawasan konservasi ditetapkan melalui beberapa cara, ada yang kebijakan pemerintah yang tadi saya ceritakan dari zaman Hindia Belanda. Kemudian juga ada yang melakukan pembelian lahan oleh organisasi, misalnya PT, BUMN, perusahaan papan, itu dalam rangka CSR atau dalam rangka konversi transaksi karbon atau apa begitu, proper, terus diminta oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara bersama-sama atau terpisah, bisa membeli atau mengakuisisi suatu lahan. Di Inggris, di sana orang sangat concern dengan konservasi. Landlord, tuan tanah itu kadang-kadang juga punya sense of krisis. Mereka juga tidak keberatan tanahnya itu direkrut atau digabungkan menjadi suatu daerah konservasi. Dia hanya mendapati kenikmatan sifatnya itu kenyamanan, kesunyian, didampingi alam liar dan sebagainya itu, tetapi secara ekonomi memang dia tidak cukup mendapatkan kompensasi atas aset yang dia alihkan. Kemudian dukungan budaya dan adat masyarakat, ada beberapa adat tradisi yang juga misalnya memilih di suatu badan sungai, ya, di Bojo atau di mana itu ada. Secara periodik mereka menguras kolam, kemudian nanti secara bareng-bareng dengan masyarakat anggotanya untuk bisa, saya lupa tapi ada itu yang konservasi badan sungai. Ya, ada ritualnya, ada upacaranya, ada event-event yang bahkan bisa menjadi wisata budaya. Masyarakat tradisional bahkan masih ada yang melarung kepala sapi atau kerbau. Pada intinya mereka adalah, ya, kalau di sisi lenik atau mistis ya itu wilayah tersendiri. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa air itu adalah tanggap atau respon terhadap doa-doa, terhadap bacaan-bacaan yang bagus. Makanya air paling jernih, paling sempurna itu air Zam-Zam, karena mendapat doa dari jutaan umat dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau bacaan-bacaannya baik-baik, kemudian juga tata laksana, tata lakunya juga baik, tidak bahas yang jorok-jorok, pipis atau buang air yang juga diatur dan sebagainya, maka air itu sangat merespon. Sehingga struktur molekulnya menjadi sangat bagus, airnya sehat, masyarakatnya sehat, hewannya sehat, tanaman sapi
pertumbuhan padinya dan sebagainya, ikannya. Makanya saat ini juga mulai dieksplorasi banyak kearifan lokal yang paling tidak itu terkait dengan pelestarian sumber daya alam. Ada yang sifatnya seperti sasi itu budaya dalam mengambil sumber daya ikan atau hewan pantai, itu hanya dibatas waktu-waktu tertentu, jadi tidak sepanjang tahun boleh mengambil. Nanti pada saat panen mereka bisa beramai-ramai datang ke pantai, kemudian setelah waktunya selesai maka tidak lagi boleh mengambil, nanti ada sanksinya. Kalau pelanggar ya dikucilkan oleh masyarakat atau bahkan disuruh pindah ke lokasi yang lain. Jadi ada pantangan-pantangan di suatu sumber air atau sungai atau hutan, bahkan pepohonan. Ini metode kearifan budaya ini juga beberapa diadopsi oleh perhutani, karena perhutani itu punya pohon-pohon kayu yang besar. Nah, pohon kayu yang besar itu kalau tidak diwarnai dengan budaya mistis, nah mereka bisa mengambil atau mencuri. Sehingga itu pohonnya besar, dikasih selimut, dikasih sarung, dikasih upah, dan nanti ada apresiasi. Masyarakat kelihatannya lebih menghargai dari sisi sana daripada petugas patroli atau petugas mandor. Nah, itu sehingga itu juga ada. Karena pohon yang sudah tua itu menjadi plasma penting untuk sumber benih. Harus dijaga. Kalau nanti terbukti pohonnya sudah bisa besar, otomatis dahulu ya bongsor. Karena dia sifat bongsor, maka sifat pertumbuhannya ya sangat cepat. Sehingga ini secara ekonomi untuk menanam jati ini juga lebih bagus. Kemudian juga kawasan konservasi bisa dijadikan stasiun penelitian. Misalnya ada, kalau di BLH ada pemantauan lingkungan, ada di target-target perusahaan-perusahaan yang membuang limbah atau mengambil air dalam. Itu kalau di wilayah juga ada tutupan kanopi atau tutupan vegetasi. Ini juga bisa menjadi pilihan untuk menjadi stasiun untuk memonitor sebenarnya kualitas lingkungan, kualitas vegetasi, kualitas tutupannya, atau kualitas cemarannya. Ini bisa dijadikan perangkat instrumen untuk penelitian. Ini untuk kelompok-kelompok atau status dari konservasi. Jadi CA, cagar alam, ini menjadi area konservasi yang sangat ketat, sangat strict. Hanya boleh untuk melakukan penelitian pendidikan dan pemantauan. Bahkan tidak boleh nanam. Di Darupono, Kendal itu ada cagar alam. Isinya pohon jati yang ukurannya sudah besar-besar, raksasa-raksasa. Karena tidak boleh ada pemanenan atau pengambilan, yang pohon jati lok besar-besar itu ya dibiarkan berserakan di lantai hutan. Berani dari pemerintah maupun dari masyarakat itu untuk mengambil. Ada warna-warna mistisnya tentu. Jadi secara umum memang tidak boleh ada interaksi. Bahkan saya juga masih bertanya-tanya, dan cagar alam seperti itu harus bekerja sama dengan masyarakat. Nah, masyarakatnya itu ya dapat apa ya? Mereka nggak boleh masuk hutan, mereka hanya boleh beraktivitas di luar kawasan. Itu sehingga pemanfaatannya juga harus merangkul mitra yang lain.
Kebetulan di sana dikelilingi oleh hutan perhutani. Dari pihak pengelola cagar alam ya harus berbaikan dengan perhutani karena masyarakatnya harus mendapatkan manfaat dari perhutani. Tidak boleh masuk ke kawasan hutan dalam bentuk cagar alam. Taman nasional juga sama. Nilai fungsinya adalah untuk kajian ilmiah, terutama pendidikan, tapi sudah diizinkan rekreasi terbatas. Artinya pasti ada zonasinya. Zonasinya biasanya terkait dengan keberadaan plasma atau sumber daya atau spesies-spesies unik, mungkin langka, mungkin juga khas, itu juga jadi objek wisata alam, ekowisata. Dan seterusnya, ada suaka alam, ada cagar alam, dalam status yang lebih longgar di bawahnya. Ini secara nasional ada pembagian-pembagian secara khusus, nanti akan sampai ke sana. Keberhasilan kawasan perlindungan. Ada beberapa pertanyaan dan beberapa PR untuk para pemerhati kawasan lindung. Jadi yang kita ketahui kawasan lindung itu kan relatif sempit dibanding dengan kawasan non-lindung, di luar lindung. Hanya menutup sebagian kecil permukaan bumi, sehingga ada kegalauan. Seberapa efektif mereka dapat melestarikan spesies-spesies yang ada di bumi. Padahal populasi manusia makin bertambah, infrastruktur wilayah juga makin lebar, polusi dan juga interaksi manusia makin berat. Seberapa efektif mereka dapat melestarikan spesies-spesies yang ada di bumi. Jadi ujung kulon sebagai suatu cagar alam itu spesial untuk melindungi badak Jawa. Jumlahnya pun juga tidak melimpah dahulu karena bagaimanapun tetap menjadi risiko perburuan meskipun penjagaannya sangat ketat. Masih ada perburuan, baik itu yang berupa gajah, berupa harimau, atau hewan-hewan bernilai herbal yang lain, terenggiling. Kemudian suatu realita juga menampilkan bahwa konsentrasi dari banyak spesies itu ada di lokasi-lokasi tertentu. Dan misalnya orangutan ya ada di batas Sumatera dan Kalimantan. Bekantan juga terbatas hanya di Pulau Borneo. Nah, itu kan Jalak Bali juga dispersinya sempit hanya di Bali Barat dan sekitarnya. Murai, apalagi murai. Kalau murai itu varietasnya banyak, banyak. Murai Langkat, murai Medan, murai Lampung, murai Nias, murai itu memang varietas masing-masing, tapi masih dalam itu satu jenis murai. Mereka bisa disilang-silangkan. Jadi ada kenyataan bahwa spesies-spesies tertentu itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Anoa ya di Pulau Sulawesi, kemudian burung paruh beko ya dominannya di Papua dan sebagainya. Pelindungan kehati tidak tergantung pada pelestarian habitat umum yang luas, tetapi lebih terkonsentrasi pada habitat-habitat perwakilan. Adanya daerah-daerah inti yang menjadi area habitat asli itu sudah terbukti juga masih menjadi tempat yang
cocok untuk kelestarian populasi, alias masih bisa dipertahankan, tetapi tetap sangat rawan sekali karena habitatnya sendiri rawan tekanan, rawan perubahan lingkungan, ada pemanasan global, ada pertumbuhan penduduk, ada polusi, ada intervensi tanaman-tanaman apa itu invasif, hutannya bisa berubah dari hutan jati yang nanti bisa setelah dipotong ya nanti muncul semak belukar. Semak belukar ini diinvasi oleh rumput ilalang. Tapi kalau tidak digarap bisa menjadi padang ilalang. Kemudian dari contoh-contoh kawasan pelindung di banyak negara, kawasan konservasi yang dipilih dapat mencakup banyak atau sedikit spesies yang ada. Bagaimanapun, sekalipun itu secara proporsi cukup sempit, tetapi dia masih bisa mendukung kehati yang menjadi kekayaan. Ini gambaran meme sindiran dari kawasan lindung atau daerah konservasi, ibaratkan suatu hotel atau properti gitu ya. Hanya disediakan sedikit taman kecil untuk memelihara keanekaragaman hayati. Ini ilustrasinya kira-kira seperti gambar. Jadi negara kita atau kota kita atau bumi kita ternyata hanya sedikit tempat yang disediakan untuk area proteksi, area konservasi. Itu secara upaya juga harus intensif karena ini sangat rentan, sangat rawan terjadi tekanan, tetapi kesadaran dan juga inovasi-inovasi tetap harus dikembangkan. Inovasi misalnya, kalau sekarang terumbu karang sudah banyak mengalami tekanan dari aktivitas perikanan, rusak oleh bom, rusak oleh pencari kerang hias untuk hiasan akuarium. Itu ikan-ikan kan menjadi menurun populasinya, perusakannya makin luas. Tapi terumbu karang ini sekarang sudah mulai diinovasi dengan adanya artifisial, terumbu karang artifisial. Artinya dengan skala buatan ikan-ikan pun juga masih suka masih mendapati objek untuk beraktivitas di sana. Hidup di air itu seperti ikan itu kan tidak ada lantainya, tidak ada dindingnya, tidak ada atap di sana, sehingga mereka berada di lingkungan 3 dimensi yang terbuka, sehingga sangat rentan terhadap predasi, pemangsaan, atau perburuan oleh jenis yang lain. Sehingga dengan adanya rumah buatan, fish apartemen, itu dia juga mendapatkan manfaat, sehingga sekarang juga mulai diinovasi agar kehati karena keragaman perikanan itu masih juga bisa lebih baik. Ya, ada beraneka macam inovasi yang bisa dikembangkan untuk mendukung konservasi. Nanti kita juga lihat beberapa contoh. Kemudian untuk menetapkan prioritas konservasi, biasanya sebagaimana lembaga-lembaga yang lain, tantangannya adalah keterbatasan dana. Jika dari pemerintah sendiri, sumber daya juga tidak kurang mengerahkan SDM, mengerahkan anggaran, mengerahkan pantauan, tapi itu ternyata juga tidak sepenuhnya mudah.
Banyak juga NGO dari luar negeri yang juga bergabung untuk membela, mempertahankan hati, ada yang dari skala nasional, skala internasional, ya, WWF, ada Global, ada banyak nanti yang bisa diungkap. Itu juga mereka mencari dana secara mandiri, mereka juga memberi eh, pelatihan dan kesadaran pembinaan masyarakat yang bisa terlibat di dalam aksi konservasi. Para ahli konservasi senantiasa mempunyai mindset tidak boleh ada spesies yang punah. Tetapi kenyataannya spesies punah terjadi setiap waktu, kalau nggak setiap hari. Setiap hari itu untuk satuan ukuran dunia global. Jadi dalam hal konservasi itu 3 pertanyaan penting ini yang menjadi prioritas. Apa yang dilindungi? Apakah spesiesnya? Apakah ekosistemnya? Sekiranya spesies itu kira-kira kerawanannya apa? Apakah rawan karena reproduksinya susah? Ataukah karena dia sangat disukai oleh manusia untuk piaraan, untuk perburuan? Ataukah karena memang ada perubahan lingkungan, pemanasan global, telur-telur burung tidak sukses menetas, burung-burung migrasi tidak sampai di tepat waktunya, ekosistem dan spesies jadi fokus terhadap apa yang perlu dilindungi. Di mana perlu dilindungi? Daerah-daerah mangrove, terumbu karang merupakan daerah tujuan migrasi. Ya, kalau daerah itu dirusak, ditebang, dijadikan tambak, maka banyak larva-larva yang kehilangan jejak, tidak mendapati tujuan migrasi, sehingga mereka terus ukuran badannya masih balita, mereka membawa sedikit sekali cadangan makanan, kuning telur, tetapi harus mencari pesanan genetiknya yang dibawakan melalui perintah genetik untuk mendapati hutan mangrove yang dahulu menjadi tempat singgahnya ibunya, mamahnya di waktu kecil. Di mana? Di daerah mangrove, di daerah perumbukan. Kalau dalam skala burung-burung migrasi yang dari Cina, dari Taiwan, itu juga sama, ada yang bermigrasi, sebagian nanti akan mampir di KHDTK, kawasan hutan Penggaros. Di sana dia akan review, mengisi energi, si makan, memenuhi kebutuhan makan untuk lanjut bermigrasi. Karena selama terbang, dia otomatis tidak perlu turun berkali-kali turun begitu, ya terbang ya terus bertahan sampai nanti cadangan makanannya menurun drastis, baru dia pergi ke hutan. Itu burung-burung raptor, burung-burung elang, itu biasanya di KDTK menyukai pakan berupa tawon. Karena banyak tawon, tawon point, tawon yang tawon tawon lindas, tawon point. Itu kesukaannya, jadi nah kita dari KDTK juga mengidentifikasi kehadiran mereka. Suatu ketika nanti harus kita pertahankan, alias tawonnya juga harus lebih banyak agar mereka betah dan apa tidak tidak tergiur untuk pindah lagi ke selatan dan bertahan di KHDTK. Yang bagaimana yang perlu dilindungi? Apakah dia punya peran? Misalnya burung-burung sesap madu itu bisa membantu penyerbukan. Apakah dia mempunyai khasiat? Misalnya landak, misalnya terenggiling,
yang mempunyai sisik yang bisa digunakan sebagai komponen herbal atau bahkan badik gajah, dagingnya biomasa badannya itu nggak banyak kan. Nggak ada yang berbulu, yang diburu ya tetap gading. Nah, ini yang menjadi 3 isu penting yang terkait dengan konservasi. Untuk prioritas, baik sebagai spesies atau komunitas, maka yang menjadi perhatian adalah menjadi indikator adalah kekhasannya. Jadi suatu komunitas diberi prioritas tinggi untuk dikonservasi jika mempunyai banyak anggota spesies, baik karena yang langka ataupun yang endemik. Endemik itu ya distribusinya sempit, hanya ada di suatu wilayah tertentu saja. Misalnya ya orang hutan itu hanya ada di Sumatera Kalimantan. Secara status konservasinya endemik tidak ada di tempat yang lain. Komodo juga hanya ada di pulau 40, 30 yang ada di sekitar Komodo, Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan yang lain. Kemudian spesies diberi nilai tinggi bila secara taksonomi bersifat unik. Gitu karena tadi perannya unik karena estetikanya, unik karena khasiatnya. Kemudian juga keterancamannya. Spesies yang menghadapi ancaman kepunahan lebih penting dibanding yang tidak. Bisa karena perburuannya tinggi, habitatnya rusak, lingkungannya memanas atau perubahan iklim global, atau perilaku populasinya, misalnya dia pemalu, spesies Helobates atau krek-krekan itu di Jawa itu juga terkenal sudah mengalami keterancaman. Salah satu penyebabnya karena dia itu termasuk spesies yang pemalu, selalu mencari tempat untuk berlindung, bersembunyi jika ada manusia atau hewan lain yang mendekat. Kontra dengan yang ekor panjang. Ekor panjang itu begitu ada orang malah datang. Dia bukan hanya pemalu, malah cenderung eksibisionis. Kalau ada orang malah kawin, eksibisionis. Sementara yang Helobates itu owa Jawa itu malah sembunyi. Ya kalau di tempatnya hutannya masih bagus, makin mundur makin bagus ya nggak apa-apa. Tapi makin mundur biasanya ya sudah ketemu dengan area pertanian, sudah ketemu manusia. Ya sudahnya mengalami peralihan fungsi. Kemudian kegunaan, spesies yang mempunyai kegunaan nyata bagi manusia diberi nilai lebih tinggi. Perburuan harimau karena ada dipercaya mempunyai prestis, dipercaya mempunyai khasiat, dipercaya mempunyai estetika, itu sehingga perburuannya banyak. Orang-orang Arab yang kaya raya itu ya, koleksinya di rumah itu ya biasanya mereka lebih prestis kalau mempunyai hewan-hewan yang karnivor besar, sehingga harimau, hyena, kemudian cheetah pelihara di rumah. Karena mereka yang namanya daging itu kan nggak ada beratnya, nggak ada beban untuk memberikan sebagai pakan. Tapi kalau itu hanya masyarakat biasa, bahkan sekelas Sido muncul saja memelihara harimau itu hariannya itu belasan juta harian.
Dan juga ini sangat memberatkan. Tapi bagi orang Arab yang kaya itu menjadi hobi di rumah. Jadi kalau dia ya tentunya tidak sampai lapar. Kalau lapar pasti ya sudah sifat liarnya akan kembali. Tuan rumahnya ya di Jadi satwa komodo merupakan biawak terbesar di dunia. Hanya terdapat di Nusa Tenggara, sangat rawan punah. Posisinya itu sudah endanger karena dia menjadi satwa yang sangat unik, sangat langka, sangat spesifik, maka dia mempunyai potensi daya tarik wisata. Sekarang sudah mulai dibangun Taman Jurassic, tapi dikomplain oleh WWF karena mengurangi orisinalitas. Dibuat taman itu menjadi buatannya muncul, padahal dia dinilai sangat tinggi itu karena alami sekali. Dia tidak dengan dibangun taman edukasi menjadi otentiknya itu berkurang. Itu juga akhirnya minimalis saja, dibuatkan minimalis. Dahulu cukup besar sekali, tapi terus dikomplain oleh WWF. Kemudian dalam rangka perencanaan suatu kawasan perlindungan, maka prinsip yang digunakan adalah pada teori biogeografi pulau. Di pulau itu dikelilingi air, dikelilingi laut. Dalam hal biogeografi pulau, maka kawasan konservasi itu dikelilingi bukannya air, tetapi kegiatan manusia. Di airnya itu adalah aktivitas manusia. Sehingga secara prinsip ya sebenarnya tidak bisa sinkron antara pulau yang daratan kering dengan air yang ada di sekitarnya, alias daerah konservasi itu tidak leluasa untuk dijangkau atau diintervensi oleh manusia. Pulau tersendiri dikelilingi oleh aktivitas manusia berupa pertanian, peternakan, industri, transportasi, dan aneka fungsi pendidikan yang lain. Masyarakat, ada industri, reklamasi, pariwisata, niche ekologi. Kemudian dalam hal pembangunan, harus tetap menyediakan ruang bagi kehati, bahkan secara ex situ sekalipun. Ya, alias dunia usaha sekarang kan juga sama, dituntut untuk mengelola lingkungan melalui CSR-nya. Itu tidak harus CSR itu disampaikan pada masyarakat atau lingkungan di ring 1, ring 2, tetapi juga sangat memungkinkan untuk dialihkan pada area-area yang dibina oleh masyarakat. Hanya kawasan KHDTK, lokasinya jauh dari kawasan industri, itu juga sangat memungkinkan dibina oleh dunia industri, judi, dunia usaha, juga industri dan dunia usaha. Bisa menggunakan area terpisah yang tidak seperlunya ada di ring-ring di sekitar tapak usaha, tapak industri. Ini tadi yang kaitannya dengan biogeografi pulau. Jadi ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan kawasan konservasi. Jadi seberapa besar ukuran kawasan konservasi ditetapkan agar melindungi sebanyak mungkin spesies. Terus dikaji dalam satu pulau tersendiri ada berapa daya dukungnya, spesies kehatinya apa saja,
terus di pulau-pulau sebelahnya terdekat itu juga dikaji apakah ini sudah cukup diwakili oleh suatu area tertentu yang terpisah tadi atau harus diinkludkan di dalam suatu kesatuan dari beberapa daratan. Mana yang lebih baik, cagar tunggal yang besar atau yang majemuk ukuran kecil-kecil. Kemudian juga berapa banyak jumlah individu dari suatu spesies yang perlu dilindungi agar terhindar dari kepunahan. Tadi saya sampaikan ada kelompok-kelompok dari monyet, ada kelompok-kelompok singa. Apakah cukup dengan satu kelompok yang berisiko inbreeding, genetiknya menurun, atau di beberapa kelompok sehingga nanti bisa interaksi antar kelompok melalui perkawinan sehingga genetiknya kaya dengan genetik. Bagaimana bentuk terbaik suatu cagar alam? Apakah eh, sesuai yang ada di lapangan saja, alias bentuknya terserah, irregular, atau bentuk-bentuk yang solid, bulat, solid kotak, dan sebagainya, sehingga nanti cara pengadaan lahannya juga akan ada tukar guling dan sebagainya. Kemudian bila menetapkan beberapa cagar alam secara bersamaan, sebaiknya diletakkan berdekatan atau berjauhan. Nah, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi di sisi kiri adalah yang lebih bagus, di sisi kanan adalah yang kurang bagus. Tapi semuanya bagus karena ada kesadaran, ada upaya untuk menentukan kawasan konservasi. Jadi yang gede, bulatan, solid itu lebih bagus dari yang kecil. Kemudian solid tunggal itu lebih bagus daripada kecil-kecil tapi banyak. Selanjutnya yang C, overlapping beberapa itu lebih bagus karena overlapping itu memberi peluang untuk bergerak atau bermigrasi atau berinteraksi dengan yang lain lebih mudah dibanding yang terisolasi. Yang terisolasi bisa isolasi oleh antropogenik, oleh kegiatan sawah, kegiatan peternakan, pertanian, pemukiman, dan sebagainya, itu jadi kurang bagus karena saat ada interaksi antar kelompok, ini terhalang oleh aktivitas manusia. Kemudian bentuk segitiga atau bentuk eh, lain itu lebih bagus dari bentuk yang bergaris. Hanya bentuk garis karena akan saling kejauhan. Jarak antar satu kelompok dengan kelompok yang lain itu sangat jauh kalau dalam bentuk baris. Karena yang kiri dengan yang paling kanan akan saling kejauhan. Sementara kalau ngegroup itu bisa lebih dekat. Pada gambar E, dalam formasi baris, tetapi masih ada koridor. Masih ada penghubung-penghubungnya. Pengelola kebun sawit, mereka juga diwajibkan untuk memberi tempat-tempat pengungsian dalam bentuk area-area perlindungan, di mana mereka biasanya memanfaatkan koridor-koridor alam dalam misalnya ada sungai, itu dimanfaatkan sebagai area untuk berpindah, mengungsi dari satu ke tempat yang lain. Tapi kalau terisolasi sama sekali, ya mereka akan terputus. Kemudian bentuk bulat solid lebih bagus dari bentuk yang memipih. Memipih itu jaraknya berjauhan, kemudian yang terlalu dekat itu gangguannya dari sisi kiri kanan itu juga rawan. Nanti yang lain ini silakan dicermati, baca sendiri. Jadi untuk cagar alam tunggal
itu spesies besar dengan daerah jelajah luas. Harimau, gajah, gitu ya, harus bisa diidentifikasi. Jadi mungkin dari beberapa alumni kita juga bekerja di area-area, ada yang pertambangan, ada yang sawit, ada yang di usaha-usaha konservasi seperti itu. Nah, mereka harus paham bahwa pola-pola solid berdekatan atau bersambungan tadi menjadi faktor penentu di dalam keberhasilan menyediakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau secara nasional kita secara umum ada daratan besar, besar, pulau utama, kemudian juga ada pulau-pulau kecil. Pulau besar itu mempunyai keunggulan yaitu kekayaan hayatinya yang tinggi. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Madura, pulau besar. Ada ukurannya dalam kilometer. Pulau kecil juga punya keunggulan. Keunggulan pulau kecil itu endemisme, hanya ada di spesifik di daerah tertentu saja. Jadi berkenaan dengan pola tata letak dari kawasan tadi, ada yang solid, ada yang terpecah-pecah, ada yang berdekatan, berjauhan, ada yang bentuk bulat, bentuk pipih. Maka akan ada risiko kalau kita menyiapkan melakukan misalnya suatu kegiatan berkenaan dengan industri misalnya atau infrastruktur daerah, hutan dibuatkan jalan akses baru secara ekonomi tujuannya untuk menambah sirkulasi ekonomi, memfasilitasi kesejahteraan masyarakat di dalam hutan, tetapi juga ada efeknya terhadap soliditas dari area yang dimaksud. Jadi biasanya akan muncul yang namanya efek tepi. Jadi kalau di Jawa kita mengenal kota pita, di mana bagian besar pinggir jalan itu menjadi aktivitas bisnis, aktivitas jasa. Nah, kalau jalan-jalan itu isinya menjadi masyarakat dengan orientasi usaha dan ekonomi, maka ya hutan-hutan dan kawasan konservasi akan rawan dapat tekanan. Mereka makin mudah menjangkau daerah konservasi, mereka makin menggerakkan investor masuk ke daerah untuk masuk ke hutan dan sebagainya. Jadi terjadi efek tepi. Jadi kawasan perlindungan dirancang untuk menekan efek tepi. Jadi bentuk bulat solid tadi secara tepi paling kecil. Tetapi kalau itu berlekuk-lekuk, tidak teratur, maka efek tepi, garis tepinya sangat luas, sangat panjang. Sehingga itu juga rawan gangguan. Kemudian kalau di formasi bulat itu juga menyebabkan jarak antara tengah dan pinggir itu acek, sehingga itu juga lebih aman dari sisi gangguan. Yang sering dijadikan yang itu adalah yang munculnya efek tepi itu ada jalan raya. Jalan raya itu akan membelah kawasan sehingga tidak lagi, kalau alami mereka tidak leluasa menyeberang ke sana ke sisi kanan kiri. Kemudian secara intervensi manusia juga mulai banyak yang hadir, sehingga itu juga rawan
Laki-laki kalau mau ekor panjang ada fasilitas jalan, ya malah mereka nongkrong di pinggir jalan, cari sisa-sisa di Nauli Medan sana itu ya isinya di pinggir jalan itu ngantri, truk-truk itu pada ditungguin. Ada yang ada yang tumpang dan seterusnya. Darupono juga sama, ada banyak monyet di pinggir jalan raya. Kemudian pagar, jadi sering perusahaan-perusahaan raksasa itu membatasi areanya dengan penetapan pagar. Pagar ini juga membatasi otomatis pergerakan dan juga kehidupan biota yang ada di dalam. Area pertanian, sawah, bisa menjadi kendala, tetapi juga sering menjadi invasi, subjek di invasi. Karena musim kemarau, musim kurang makan, banyak sekali ikan-ikan liar yang akan turun. Kemudian juga penebangan kayu, Kalimantan dipotong jadi sawit, kayu-kayu di pinggir sungai juga dipotong karena mudah untuk memindahkan menggunakan fasilitas sungai, nah, itu ditebang. Itu juga menjadi rawan mengganggu desa. Kemudian strateginya untuk potensi-potensi efek tepi ada dibuat koridor habitat. Koridor habitat adalah jalur, lahan yang menjadi penghubung satu kawasan konservasi dengan yang berdekatan. Sebutnya koridor konservasi atau koridor perpindahan yang memungkinkan flora fauna itu menyebar ke kawasan lain. Di awal jalan tol Palimanan itu masih banyak hewan-hewan liar, terutama babi yang nyelonong ke jalan sehingga terjadi tabrakan dan kecelakaan orang. Kalau kita setiap hari bisa cermat melewati jalan raya, selalu saja ada hewan-hewan yang jadi korban. Itu harusnya dikenali secara biologi, apakah itu merupakan wilayah dari home range atau wilayah jelajah atau wilayah pantau, sehingga mereka tidak terus berulang di tempat yang hampir berdekatan. Dia harus dibuatkan koridor, buatkan jembatan penghubung. Jadi kalau mereka menyebar ke tempat yang berbeda, maka aliran gen itu akan meningkat. Jadi kalau mereka ada koridor, maka juga menjembatani pergerakan spesies, dispersi ataupun migrasi. Juga tentunya penyakit dan hamanya, risiko predasi, apalagi di titik-titik penyeberangan itu nanti akan ada yang betah di sana menunggui karena banyak yang lewat di jalur-jalur penghubung. Kemudian perburuan, satwa-satwa itu juga menjadi target. Ini kira-kira untuk kalau di Amerika seperti ini, dibuatkan jalur tersendiri untuk hanya migrasi saja, mereka berinvestasi membuat jembatan overpass seperti ini. Jadi kecelakaan di jalan tol di Bank Kanada ini menurun 96% setelah dibuatkan pagar dan jalur penyeberangan. Karena mereka memotong area-area jelajah. Ini juga contoh dari koridor penyeberang. Sama juga. Jadi seiring dengan perubahan musim, perubahan cuaca global juga menyebabkan perpindahan.
Ketika yang tadinya mungkin hanya berpindah minimalis karena habitatnya nggak jauh berbeda, tetapi seiring dengan perubahan global, nah mereka harus dituntut untuk berpindah lebih jauh lagi. Di koridornya bisa lembah sungai, bisa pegunungan, bisa garis pantai. Saya kira kita akhiri aja, sudah cukup untuk materi kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Nur Taufik, ada komen atau komentar atau pertanyaan? Mbak Dwi Puspa, Ada Bapak? silakan. Oh, maksudnya hadir. Oke, Siap hadir. Siap. ada komen ya. Untuk komen sementara belum Bapak. Mbak Dwi Puspa, Monitor Bapak. ya ada komen pertanyaan atau tanggapan? Sampai sekarang masih belum Pak, tapi untuk materinya bisa di-share Pak. Boleh, nanti diingatkan. Biasanya nanti buka dulu. Ye, siap. Mas Khairul Anwar, masih di J, Pak online. Jafron. Ada pertanyaan? Masih Bapak. Sementara belum Bapak. Mas Nur Rahman, Siap cukup. 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 Mbak Hormat, tuh. Mbak Dewi, Mbak Dwi, Mbak Dewi. Julia Pak hadir. Mana ada pertanyaan, Mbak? Sementara belum Pak. Di materinya saya titip. Format. Baik, kita cukupkan ya untuk kelasnya. Mestinya masih harus menyentuh di jam buka ini. Tapi saya kira nanti dicermati sendiri materinya. Saya share melalui WA saja. Nanti silakan dilanjutkan. Terima kasih, kita cukupkan. Minggu depan masih ada di kelas hari Selasa ini, dan saya diingatkan untuk mencentrang kehadiran kelas ini di hari Kamis malam nanti. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak warahmatullahi Jafar. wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bapak. Tim Beli.